Guys, katanya Bapak Presiden Jokowi mengumumkan kemenangan RI di dalam sidang gugatan diskriminasi sawit di WTO. Adakah benar khabar itu, guys? Ayo kita sama-sama tonton video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel Info Istana, guys. Jangan lupa pergi ke Info Istana, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Info Istana, guys. Bagus daripada channelnya, banyak memberi info tentang politik, tentang ekonomi dan banyak lagi tentang yang ada di Indonesia. Sangat update ya. Okey, jadi judul yang kita mahu reaksikan adalah malam ini Presiden Jokowi umumkan kemenangan RI dalam sidang gugatan diskriminasi sawit di WTO. Katanya Bapak Presiden Jokowi akan mengumumkan iaitu kemenangan RI di dalam gugatan diskriminasi di WTO, guys. Tetapi kita tahu kemungkinan besar Indonesia bisa menang di dalam gugatan Uni Eropah kepada Indonesia di WTO, guys. Kerana kita tahu sebelum ini memang tentang nikel yang diberhentikan oleh Indonesia pada awal tahun 2020, itu yang menyebabkan mereka bertambah kelabakan, bertambah marah. Jadi mereka sekarang ini bermain secara politik mereka menghentikan ekspor sawit dan CPO dan banyak lagi lah yang mereka akan hentikan, termasuklah kopi dan juga banyak lagi makanan lain yang mereka kata untuk Indonesia menghentikan ekspor semua itu ke negara mereka. Kita tahu Eropah melakukan begitu, guys, kerana mereka sangat marah kepada Indonesia kerana Indonesia sebelum ini menghentikan nikel. Dan katanya apabila Indonesia menghentikan nikel dan ditambah lagi pada pertengahan tahun ini akan dihentikan pula boksit pada Juni 2023, maka di situ kita lihat Eropah bertambah kelabakan, bertambah bingung bagaimana mereka untuk mendapatkan bahan-bahan barang yang belum jadi seperti itu untuk pabrik-pabrik mereka. Kita tahu jika dihentikan oleh Bapak Presiden Jokowi dengan barang-barang mentah ataupun barang belum siap itu kepada Uni Eropah, maka kita tahu pabriknya banyak yang akan ditutup dan pengangguran dan ramai pekerja-pekerja daripada Eropah mungkin kehilangan pekerjaan. Dan kerana itu kita lihat Uni Eropah apabila mereka melihat Indonesia melakukan begitu, mereka cuba untuk menggugat Indonesia di dalam WTO, guys, tentang sawit pula. Jadi bagaimana, guys? Kita lihat di situ adakah nanti Indonesia bisa menang? Tetapi apa yang kita harapkan Indonesia bisa menang iaitu di dalam gugatan diskriminasi sawit di WTO, guys. Okey guys, bagaimana cerita daripada Info Istana ini? Ayuh kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Malam ini, Presiden Jokowi umumkan kemenangan Indonesia dalam gugatan diskriminasi sawit di WTO. Indonesia sedang menunggu hasil gugatan di World Trade Organization (WTO) atas kebijakan diskriminasi sawit yang diterapkan Uni Eropa. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian, Edi Yusuf, mengatakan hasil dari gugatan tersebut akan keluar awal tahun 2023 atau di pekan pertama, pekan kedua, katanya. Saat ini, Indonesia sudah dipastikan memenangkan gugatan tersebut. Akan tetapi, Indonesia tengah menunggu diterbitkannya Panel Report yang diperkirakan akan keluar pada akhir tahun atau di 2023, kata Edi dalam FGD yang digelar di Indef Hotel Arya Duta Jakarta pada Selasa kemarin. Diketahui, Uni Eropa memberlakukan penghentian biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit secara bertahap hingga 2030 pada ketentuan 7% pembatasan. Uni Eropa menerapkan bahwa konsumsi penggunaan energi berbahan baku food and feed crops pada sektor transportasi tidak boleh melebihi 7% sejak 2020 lalu. Wow, begitu ya. Pembelakuan RED 2 ini menjadi kecenderungan diskriminatif atas produk sawit Indonesia dan tentu mengurangi volume ekspor sawit kita ke Uni Eropa dan berkaitan berdampak pada kesejahteraan pekebun sawit kita, jelas Edi. Uni Eropa memang merupakan salah satu pangsa pasar yang besar bagi produk sawit Indonesia. Pada 2021 lalu, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa hampir mencapai 5 juta ton atau sekitar 14% dari total 35 juta ton. Melihat jalannya sidang gugatan diskriminatif sawit oleh Uni Eropa di WTO, Presiden Jokowi pun optimis Indonesia memiliki peluang sangat bagus
untuk memenangkan gugatan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa di WTO. Presiden Jokowi pun mengatakan Indonesia saat ini hanya tinggal menunggu interim report dari gugatan yang dilayangkan di WTO. Kita masih menunggu keluarnya interim report, mungkin di awal tahun 2023. Peluang Indonesia cukup bagus di kasus ini, kata Presiden Jokowi, kutip dari kontan.co.id pada Jumat pekan lalu. Guys, kita sudah pun mereaction tadi daripada channel Info Istana bagaimana yang dikabarkan ada berita baik lah untuk Indonesia. Kemungkinan besar Indonesia bisa menang ya di dalam WTO, di dalam gugatan iaitu diskriminasi tentang sawit di WTO tu guys. Jadi kita tahu bagaimana yang dikatakan oleh iaitu Info Istana ya, katanya banyak ya produk-produk Indonesia iaitu terutamanya sawit yang dikatakan iaitu ekspor terbesarnya adalah Eropah. Kita lihat bagaimana apabila Indonesia menghentikan nikel diekspor ke Eropah, maka Eropah menggugat Indonesia supaya menghentikan iaitu ekspor sawit ke negara mereka. Jika mengeksporkan nikel, barulah sawit bisa masuk. Sebenarnya itulah tujuan mereka guys. Mereka sebenarnya mahukan nikel ataupun bauksit ataupun banyak lagi lah bahan-bahan belum jadi seperti nikel, bauksit iaitu biji timah ataupun tembaga, dan akan baru ini nanti kata Bapak Presiden Jokowi akan menghentikan bauksit pada pertengahan tahun, dan mereka menggugat jika semua itu tidak boleh diekspor ke negara mereka Eropah, maka Eropah membuat gugatan juga iaitu sawit ataupun CPO apa yang ada di Indonesia tidak bisa diekspor ke negara mereka. Jadi mereka bermain cara begitu guys untuk menggugat Indonesia. Tetapi kita lihat bagaimana Bapak Presiden Jokowi dia tidak akan mengalah lah. Dia akan terus melawan di dalam WTO dan kemungkinan besar Indonesia bisa menang di dalam WTO. Itu yang kita harapkan sama-sama guys. Kita lihat bagaimana kebijakan Bapak Jokowi, pasti ada jalannya untuk Bapak Jokowi menyelesaikan masalah yang ada ini. Memang hebat Bapak Presiden Jokowi. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya yang mereaction dan untuk teman-teman juga yang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung dan sentiasa menonton daripada Brozul Channel. Tanpa dukungan teman-teman dalam Brozul Channel di dalam YouTube ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi bagi anda yang belum subscribe, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.